Alhamdulillah semua kabarnya baik ya? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat yang baik untuk kalian semua. Silakan ketua kelasnya Karina dipimpin untuk berdoa. Doa siap, Bro? Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan untuk menyanyikan lagu ini Yusta minta tolong Sukma Ayu untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Silakan Sukma Ayu. Siap, Bro. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 hitungan 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Sukma Ayu sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba minta tolong teman kiri kanannya ditengok, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Vino, Juna, Rosa. Vino absen 6 ya? Ya. Juna absen 7 dan Rosa absen 28 ya? Ya. Keterangannya apa anak-anak dari guru piket? Sakit. Oke, sakit.
Baik, kita doakan semoga mereka bertiga cepat sehat kembali dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin. Baiklah anak-anak, berarti kalian yang hari ini hadir di sekolah ini, hadir di kelas ini, tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena keadaannya sehat, pasti kalian sudah siap untuk belajar. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Kalau sudah siap, sudah semangat, sekarang silahkan kalian keluarkan alat-alat untuk belajarnya. Baik itu buku tulis maupun alat tulisnya. Dipersiapkan peralatan untuk belajarnya. Bagaimana? Sudah dikeluarkan semua peralatan belajarnya? Sudah. Oke, kalau sudah, anak-anak, kalian masih ingat tidak? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Masih. Siapa yang masih ingat? Ya, Karina. Silakan. Tentang klasifikasi makhluk hidup, Bu. Oke, bagus sekali Karina. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, masih ada yang ingat tidak? Di materi itu kita membahas apa saja? Ya, Cindy. Ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Iya, betul sekali Cindy. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Ibu yakin semuanya juga masih mengingat materinya, karena kita belajar materi ini baru saja kemarin ya, baru 2 hari yang lalu. Pasti semuanya masih ingat. Dan hari ini anak-anak, kita juga masih akan belajar tentang materi makhluk hidup. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Di materi ini nanti kalian akan belajar bagaimana makhluk hidup itu berinteraksi antar sesamanya dan dengan lingkungannya. Namun sebelum kita masuk ke materi utama ini, Ibu punya pertanyaan dulu untuk kalian. Anak-anak, dulu waktu SD sudah pernah belajar materi ekosistem ya? Sudah. Dan sekarang di kelas 7 ini, materi ini akan kita pelajari lebih luas lagi anak-anak dibandingkan dengan waktu kalian SD. Ini pertanyaan dari Ibu, ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika satu komponen dalam ekosistem hilang? Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama ini? Saya, Bu. Iya, semua ayo, bagus. Silakan. Ekosistemnya tidak akan imbang, Bu. Akan ada yang mati atau punah. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Sumayu. Ya, memang benar. Jika satu ekosistem itu ada yang hilang, menurut Sumayu tadi ekosistemnya akan punah. Tapi tidak langsung punah anak-anak. Nanti bertahap dulu. Ya, nanti akan lebih jelasnya kita bahas di materi kita hari ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi kehidupan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Arif, silakan. Sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, Bu. Sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Tepuk tangan dulu untuk Arif. Sudah mau mencoba menjawab. Betul, Arif. Salah satu fungsi penting dari keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu sebagai sumber makanan. Namun selain itu juga banyak fungsi-fungsi lainnya. Untuk itulah anak-anak, kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di materi kita hari ini. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ada 3 anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem secara tepat. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis
interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui tugas praktis, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar mereka. Dari 3 tujuan pembelajaran ini, kira-kira sudah ada gambaran bagaimana proses pembelajaran kita hari ini ya. Ada pengamatan video, nanti kalian juga akan ada diskusi kelompok. Di situ ada menyajikan laporan, berarti nanti kalian juga ada kegiatan presentasi. Semoga 3 tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai ya anak-anak. Untuk itu Ibu minta kalian semua hari ini semangat untuk belajar, kalian fokus untuk belajar, dan tentunya belajarnya harus dalam keadaan yang senang. Untuk itu supaya kalian kembali fokus, supaya lebih ceria lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak, kita ice breaking dulu anak-anak. Nanti kalian ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Dan ikutinya dengan senyum anak-anak, dengan senyum yang lebar, hatinya senang, biar lebih fresh nanti menerima pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai ice breakingnya. Melanjutkan pembelajaran kita? Oke. Anak-anak, supaya kalian memahami materi ini, pemahaman konsepnya lebih bagus lagi, materinya ini bisa kalian pahami dengan lebih jelas, Ibu akan menyajikan sebuah video YouTube untuk kalian. Jadi di video YouTube yang akan Ibu tampilkan nanti, di sini nanti akan dijelaskan materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Kalian simak video ini sebaik mungkin, dan Ibu berharap dengan menyimak video ini, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di awal tadi, dijawabnya dengan lebih tepat. Dijawabnya dengan jawaban yang lebih bagus lagi. Siap anak-anak untuk menyaksikan videonya ini? Siap! Dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal
semangat tentunya belajarnya ya. Kali ini Silakan bersama disimak Febri videonya dan dicatat ada detail yang ada di video ini anak-anak. hidup dan Guru berharap Tapi sebelum selain kita nanti belajar, bisa menjawab pertanyaan yang tadi, kalian juga mendapatkan pemahaman. Silakan. klik loncengnya, like semua videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, sebelum kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian ekologi dan ekosistem. Kalian pasti sering dengar ya, ekologi itu adalah ilmu. Jadi ekologi itu ilmu ya. Jadi ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi artinya ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai ekosistem. Nah, kemudian ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Pertama kita bahas dulu komponen biotik ya. Komponen biotik pada ekosistem terdiri dari produsen, konsumen, dan decomposer. Yang pertama produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu mengolah dan membuat makanannya sendiri. Jadi dia bisa memproduksi makanan sendiri. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri kita sebut autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Komponen biotik yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri kita sebut heterotrof. Contohnya adalah hewan dan manusia. Nah, berdasarkan makanannya, konsumen kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah karnivora, yaitu organisme atau konsumen yang memakan daging. Misalnya singa, harimau, dan memakan daging lainnya. Berikutnya, konsumen jenis kedua itu adalah herbivora. Nah, herbivora ini adalah konsumen atau organisme yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah rusa, kerbau, kambing, sapi, dan banyak lagi hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanannya. Ada pula konsumen tipe ketiga, yaitu omnivora. Omnivora adalah konsumen yang memakan segala, jadi baik daging maupun tumbuhan dimakan semuanya. Contohnya adalah orangutan, manusia, tikus, dan lain-lain. Nah, itu tadi tiga jenis konsumen. Berikutnya kita masuk ke komponen biotik pada ekosistem yang ketiga, yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai adalah organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Jadi organisme atau makhluk hidup yang sudah mati harus diuraikan untuk menjadi sumber air di dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Contoh decomposer adalah bakteri, cacing, dan jamur. Nah, berikutnya komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. A dalam biologi artinya tidak, bio itu hidup. Jadi komponen abiotik berarti komponen yang bukan berupa makhluk hidup. Jadi komponen abiotik ini benda tak hidup tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya adalah setiap matahari berfungsi penting sekali untuk proses fotosintesis. Ada pula air, di mana air ini berfungsi untuk minuman bagi para konsumen dan juga berperan penting sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Juga bisa untuk tempat tinggal hewan yang hidupnya di perairan. Ada pula komponen abiotik berupa udara. Ya, udara ini dibutuhkan untuk bernafas bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan udara, khususnya oksigen untuk proses pernapasan. Selain itu, kita juga membutuhkan faktor abiotik lain berupa tanah. Nah, tanah ini merupakan substrat utama yang kita gunakan untuk bercocok tanam. Tanpa tanah, kita tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuh-tumbuhan tidak ada produsen ya. Kalau tidak ada produsen, maka konsumen tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga tanpa komponen-komponen abiotik ini, kita tidak bisa hidup dan ekosistem tidak bisa berjalan dengan baik. Matahari dan air hujan. Cahaya putih matahari dibiaskan oleh air hujan sehingga terpecah menjadi 7 warna dan membentuk pelangi. Berikutnya, pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Pola interaksi ini melibatkan makhluk hidup dengan
benda-benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Para individu-individu di dalam satu spesies, contohnya adalah persaingan dalam memburu makanan, mencari tempat tinggal, atau persaingan memperebutkan pasangan. Interaksi intraspesifik yang berikutnya adalah kanibalisme. Kanibalisme adalah peristiwa saling memakan sesama individu sejenis di dalam suatu spesies. Kanibalisme terjadi pada populasi ikan lele atau ikan hiu macan yang saling memakan sesamanya, terutama pada saat kekurangan makanan atau kekurangan pakan. Yang berikutnya adalah interaksi sesama komponen biotik yang terjadi pada spesies-spesies berbeda atau biasa disebut interak. Tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Contohnya adalah antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan ikan hiu dan mendapatkan perlindungan sehingga aman dari predatornya. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak pula diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Selanjutnya, masih interaksi intraspesifik yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua individu berbeda spesies di mana yang satu akan dirugikan sedangkan yang lainnya mendapatkan keuntungan. Misalnya adalah pada nyamuk dan manusia atau pada kutu dan manusia. Nyamuk akan mendapatkan keuntungan dengan menggigit dan menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya, sementara manusia mendapatkan kerugian karena gigitan nyamuk akan menimbulkan rasa gatal dan dapat menjadi perantara penularan berbagai macam penyakit. Masih banyak lagi contoh simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalian bisa cari lagi contoh lainnya adik-adik ya. Berikutnya, interaksi interspesifik yang berikutnya adalah predasi, yaitu pola interaksi yang melibatkan pemangsa dan mangsa. Jadi ada dua individu berbeda jenis, di mana yang satu menjadi pemangsa, yang satu menjadi mangsa. Yang tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah pada kambing dan unggas, di mana meskipun kambing dan unggas hidup berdampingan, tetapi mereka tidak saling menguntungkan atau merugikan satu sama lain. Ada pula interaksi interspesifik yang biasa disebut antibiotik, yaitu interaksi antara makhluk hidup satu dan lainnya, di mana makhluk yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah pada jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya, atau pada rumput dan pohon pinus yang menghasilkan zat allelopati yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Kita bisa lihat contoh rantai makanan pada gambar di samping ini ya. Tumbuhan dimakan oleh hewan atau konsumen herbivora, lalu konsumen herbivora dimakan oleh konsumen karnivora, lalu konsumen karnivora dimakan oleh konsumen berikutnya, sampai kemudian konsumen tersebut mati dan sisa-sisa tubuhnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Hasil penguraian tersebut akan menjadi unsur hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Lalu berikutnya, rantai makanan tersebut akan tergabung membentuk jaring-jaring yang kompleks yang biasa kita sebut jaring-jaring kehidupan. Jadi pengertian jaring-jaring kehidupan adalah sekumpulan rantai makanan yang akan membentuk suatu jaringan yang kompleks, atau biasa juga disebut jaring-jaring makanan. Ada pula yang biasa disebut sebagai piramida makanan. Piramida makanan sesuai dengan namanya berbentuk piramida. Pengertian piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem. Jadi digambarkan dalam bentuk piramida untuk menggambarkan bahwa jumlah energi maupun massa yang dimiliki oleh produsen itu adalah sangat besar. Kemudian semakin naik konsumen satu semakin sedikit, naik lagi konsumen 2 semakin sedikit jumlahnya, sampai di konsumen puncak jumlahnya adalah yang paling sedikit. Jika suatu ekosistem memiliki jumlah komponen biotik, produsen dan konsumen sesuai dengan bentuk piramida, maka bisa kita katakan ekosistem tersebut seimbang.
Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya sudah selesai kita bahas semuanya. Jika adik-adik belum paham, adik-adik bisa ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Bagaimana setelah menyimak videonya tadi, kalian sudah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi? Ibu ingin bertanya kembali. Pertanyaannya sudah Ibu tanyakan di depan tadi, di awal tadi ya. Yang pertama ingin Ibu tanyakan, mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Ada yang bisa menjawab setelah melihat video ini? Iya, silakan. Menurut saya dari video yang saya lihat, saya mendapat pemahaman bahwa manusia bergantung pada keanekaragaman hayati untuk kita hidup. Seperti makanan-makanan yang kita makan, obat-obatan yang kita gunakan untuk kita sehat, dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membangun rumah kita. Bagus, silakan tepuk tangan dulu, silakan. Ternyata sekarang setelah melihat video bisa memaparkannya lebih jelas. Jadi kenapa keanekaragaman hayati itu penting? Karena semua makhluk hidup itu untuk bertahan hidup juga bergantung kepada keanekaragaman hayati. Ekosistem itu bisa berjalan dengan baik juga bergantung pada terjaganya keanekaragaman hayati. Luar biasa anak-anak. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Di awal tadi juga sudah Ibu tanyakan. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dari ekosistem itu ada yang hilang? Siapa yang mau mencoba menjawab? Iya, Abi, silakan Abi. Jika salah satu komponen tidak ada, maka keseimbangan dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Dari perubahan ini dapat menyebabkan komponen dalam ekosistem mengalami peningkatan atau penurunan jumlah. Oke, beri tepuk tangan dulu ke Abi. Bagus. Setelah menyimak video, Abi juga bisa menjelaskannya lebih bagus lagi. Jadi, jika salah satu komponen itu dalam ekosistem ada yang hilang, suatu komponen itu bisa mengalami perubahan. Perubahannya itu baik dalam peningkatan jumlah maupun penurunan jumlah dari suatu ekosistem. Nah, sekarang selain dari temanmu yang dua tadi, Sila dan Abi, yang sudah mencoba menjawab kembali pertanyaan yang sudah Ibu berikan di depan tadi, kira-kira dari kalian semua setelah menyaksikan video tadi, kira-kira ada yang memperoleh pemahaman lebih lagi tidak tentang materi ini? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Iya, Ibnu, silakan Ibnu. Jika suatu ekosistem kehilangan keseimbangannya, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Oke, bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibnu. Betul yang dikatakan oleh Ibnu, jika suatu ekosistem itu nanti ada yang hilang dan itu terjadi terus-menerus, maka ekosistemnya lama-lama akan menjadi punah. Selain Ibnu, kira-kira siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari video ini? Siapa lagi? Ya, Anita, silakan Anita. Manfaat keanekaragaman hayati yang paling penting adalah menyeimbangkan ekosistem. Bagus, beri tepuk tangan juga dong untuk Anita. Ya, betul sekali. Manfaat utama dari keanekaragaman hayati yaitu untuk menyeimbangkan ekosistem. Bagus sekali anak-anak, kalian tadi sudah menyimak videonya dengan baik. Dari beberapa di antara kalian juga sudah mampu menyampaikan apa yang didapatkan dari video ini. Sekarang, supaya pemahaman kalian tentang materi ini lebih bagus lagi, maka Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD ini, nanti mengerjakannya kan secara berkelompok ya. Dan untuk kelompoknya, kita gunakan kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin. Masih ingat kan kelompoknya? Masih.
kemudian yang sini kelompok 4, dan yang sini kelompok 5. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Anak-anak, untuk LKPD ini nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ini mengerjakan LKPD 1. Nah, untuk mengerjakan LKPD 1 ini kalian nanti mengerjakannya tetap di dalam kelas dengan sumber belajarnya dari video yang Ibu tayangkan tadi, dan juga bisa sumber belajarnya dari buku paket. Kalian kerjakan dengan baik, bekerja sama dengan teman satu kelompoknya ya. Kemudian nanti untuk kelompok 3, 4, dan 5 kalian akan mengerjakan LKPD 2. Untuk LKPD 2 ini nanti kalian akan melakukan pengamatan secara langsung, yaitu mengamati ekosistem yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ibu bagi dulu LKPD-nya, nanti jika ada yang kurang jelas kalian boleh bertanya kepada Ibu. Oke, Ibu bagi dulu ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, silakan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas kalian boleh bertanya, pelajari dulu. Silakan dipelajari. Bagaimana? Ada pertanyaan dari LKPD ini yang kurang jelas untuk mengerjakannya? Iya, Sumayu. Oh iya, nanti kamu gunting gambar-gambar yang ada di sini, kemudian kamu sesuaikan dengan permintaan yang ada di tabel ini. Kamu tempel di sini. Nanti lemnya ambil dibagikan ke sini. Selain Sumayu, selain kelompok 2, kelompok lain ya? Kalina bagaimana? Iya betul. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 termasuk kelompokmu, nanti kalian melakukan pengamatan secara langsung. Kalian amati ekosistem yang ada di luar ini. Oke, kalian bebas boleh mengamati di mana saja ya. Terserah kalian. Boleh di taman depan kelas, boleh di greenhouse, terserah kalian yang mana saja. Gimana? Kelompok lainnya ada pertanyaan? Saya mau. Iya, kita kelompok 1. Oh, yang ini gambar tanah Halina ya. Ini tanah. Gimana? Sudah jelas? Yang lainnya masih ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan langsung saja mulai mengerjakan LKPD-nya. Dan untuk kelompok 3, 4, dan 5 kalian bisa langsung menuju keluar kelas untuk langsung mencari ekosistem apa yang akan kalian amati. Silakan anak-anak untuk keluar kelompok 3, 4, 5, kelompok 1 dan 2 tetap berada di dalam kelas. Oke, dipersiapkan anak-anak gunting dan lemnya ya. Ini lemnya, guntingnya sudah ada kelompok sini. Oke, silakan. Kelompok 1 belum ada gunting ya? Ya, diambil dia guntingnya. Kerjasama yang baik dengan teman saya. Iya, nanti setelah coba dilihat itu, nanti ini setelah kalian tampil ke sini, setelah kalian tampil ke sini, ini coba kalian setelah kalian tampil ke sini, nanti kalian beri kesimpulan ya. Coba anak sudah jelas pertanyaannya? Tidak ada ya. Semuanya ikut bekerja sama dengan temannya, membantu temannya. Temannya dibantu, jangan bermain sendiri ya. Dan saling bekerja sama dengan temannya. Jangan lupa nanti untuk mengerjakan ini
tidak hanya menempel saja. Yang lainnya boleh menempel, yang lainnya bantu. Saatnya jam berenang dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Sambil bisa dilihat di buku sini, ya kalian cocokkan yang termasuk komponen biotik mana, yang komponen abiotik yang mana, seperti itu ya. Mana? Ini. Mau yang kita dari sekitar enggak? Nanti dijelaskan ya semuanya. Nanti coba satu boleh milih untuk pengurainya jadi sulitan. Ya boleh memilih salah satu, kalau bisa pilih capce atau di situ juga ada jamu ya. Sama dua-duanya ini sama-sama pengurai. Ini juga ada di materi bagian ini juga ada materi. Ya ada, sudah jelas ya. Ini kalian boleh pilih tanah, udara atau air. Untuk yang di dalam kelas ada kesulitan atau tidak yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Nanti kalau tidak ada kesulitan, nanti apakah bisa nanti ibu tinggal dulu untuk membimbing teman-teman kalian yang ada di luar kelas? Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Dava gimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nanti boleh saling bertanya antar temannya jika ada yang kurang jelas ya. Dan jangan lupa nanti kalian juga akan presentasi di depan. Nanti disepakati presentasi siapa yang membacakan hasilnya, siapa yang menjawab pertanyaannya, disepakati dengan temannya ya. Teman kenapa? Sakit kepala? Nanti juga disepakati dengan teman-temannya untuk maju presentasi di depan. Siapa nanti yang akan mempresentasikan ini ada. dan kebatin.
apa itu batu? Mana? Masuk komponen. Untuk komponen biotiknya sudah menemukan apa saja yang biotik? Tumbuhan. Selain tumbuhan, kira-kira di daerah sini ada lagi tidak? Menemukan apa kalian? Selain tumbuhan, apa? Selain dicatat. Jadi yang kalian temukan komponen biotik, abiotiknya apa dicatat ya? Ada pertanyaan tidak? Semuanya saling bekerja sama ya. Ibu tinggal dulu ke kelompok yang sana ya. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 sudah menemukan apa saja di ekosistem taman ini? Sudah disendirikan mana yang komponen biotik dan mana yang komponen abiotik. Ya, yang masuk yang mana? Apa saja? Mana tentu saja biotik ya. Di sini berarti ada cahaya matahari dan juga ada biotiknya. Oke. Dicatat, kalian catat, nanti masukkan ke dalam LKPD-nya. Nanti kalian akan presentasi ya. Sekarang ibu tinggal dulu ke kelompok yang satunya ya. Kerjakan dengan baik dulu ya. Halo guys, welcome to DJ. Halo Ran. Kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Sudah mendapatkan berapa macam komponen biotik dan abiotik? Sudah banyak. Coba ibu lihat dulu. Komponen biotiknya ada apa saja? Setelah kalian mendapatkan hasil pengamatannya sudah selesai apa belum? Kalau sudah, sekarang mari kita kembali ke kelas. Kita kembali ke kelas ya. Ya, ayo kita kembali ke kelas. Teman-teman yang lainnya juga kita ajak kembali. Halo guys, welcome dulu guys. Halo bos. Bos. Pokoknya di mana sudah Ayo, bisa kembali ke tempat duduknya sesuai kelompoknya anak-anak. Bagaimana kelompoknya Arita? Hasilnya mana? Sudah ya, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu, sudah siap. Silakan semuanya ya.
dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada LKPD 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumayu dan di sini ada Olivia, ada Ibnu, ada Chandra, ada Joko dan ada Tama. Saya akan membacakan hasil diskusi pada LKPD 1 tentang interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem di sini menurut kelompok kami. Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau atau di sini mengambil contoh rumput, dan yang berperan sebagai konsumen adalah sapi. Yang berperan sebagai pengurai adalah jamur. Dan kemudian pengurai dapat menyuburkan tanah. Jadi, menurut komponen biotik dan abiotik saling berhubungan, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Demikian presentasi dari kami. Kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Karina? Nama saya Karina dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan adalah apa fungsi dari cahaya matahari dalam suatu ekosistem? Bagaimana jika tidak ada cahaya matahari? Saya akan menjawab pertanyaan dari Karina. Yang pertama, peran cahaya matahari yaitu sebagai sumber energi untuk fotosintesis tumbuhan. Jika tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis dan akhirnya akan mati. Bagaimana Karina? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, sudah jelas. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi tidak ke kelompok 2? Tidak. Yakin tidak ada yang tanya lagi? Yakin? Berarti sudah jelas dengan penjelasan dari kelompok 2 ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya, presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk LKPD 2 yang tadi kalian sudah melakukan pengamatan di luar kelas, mengamati ekosistem yang ada di sekitar sekolah kita. Dari yang sudah mengerjakan LKPD 2 kelompok 3, 4, dan 5, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 masih di depan. Luar biasa, silakan. Disimak baik-baik ya, presentasi dari kelompok 5 sama dengan tadi. Kalian nanti silakan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan untuk kelompok 5. Diperhatikan dulu, anak-anak diperhatikan dulu presentasi kelompok 5. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada LKPD 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina dari anggota kelompok yang pertama saya sendiri yaitu Karina, dan di samping saya Triwidia, ada Hafiz Ilyas, ada Nafis, ada Aris, dan juga ada Nabi. Saya akan membacakan hasil diskusi pada LKPD 2 tentang interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dari pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Komponen abiotik terdiri dari tanah, cahaya matahari, dan juga oksigen. Komponen biotik, bunga anggrek, siput, semut, ulat, capung, belalang, rerumputan, kutu-kutu, dan juga kadal. Interaksi yang terjadi antar komponen dalam suatu ekosistem bersifat timbal balik dan saling berhubungan. Komponen biotik berpengaruh pada komponen abiotik dan sebaliknya. Contoh, tanah, suhu, dan air mempengaruhi jenis tanaman yang
kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebentar, Karina tadi belum menyebutkan ya, kelompoknya Karina ini yang diamati ekosistem yang gimana ini? Greenhouse. Iya, tadi belum disebutkan. Jadi kelompoknya Karina ini yang diamati adalah di greenhouse sekolah anak-anak. Silakan dilanjutkan. Ya. Yang ingin bertanya. Iya, silakan dilanjutkan temannya yang ingin bertanya depan dulu. Ya, Abi. Nama saya Abinaya dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuk rantai makanan pada taman greenhouse tersebut. Tolong diberikan contohnya. Apakah rantai makanannya hanya ada satu atau lebih? Bagus pertanyaannya. Silakan coba dijawab kelompok 5. Terima kasih Abi atas pertanyaannya. Untuk rantai makanan pada teman ada greenhouse yaitu untuk dimakan kupu-kupu, dimakan kadal, dan jika kadal mati akan dimakan pengurai. Rantai makanan yang ada di greenhouse tentu saja kurang dari 1. Dan kami sebutkan hanya salah satunya dari rantai makanan tadi akan membentuk jaring-jaring makan. Tadi berarti menurut kelompok ini di greenhouse itu rantai makanannya tidak hanya satu, mereka hanya menentukan satu saja. Mungkin nanti bisa ditanya yang puas dulu. Bagaimana, Abi? Apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak ada, cukup. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan lagi. Abi saja yang tanya ya. Sudah merasa jelas dari penjelasan kelompok 5? Kalau sudah bisa diakhiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ibu ingin satu lagi ada yang presentasi. Kira-kira yang masih belum presentasi ada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu ingin satu lagi ada yang presentasi dan nanti kelompok yang mungkin belum maju bisa memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Kelompok ya sila. Kelompok 4 ternyata dari tadi sudah menunggu, sudah siap untuk presentasi. Silakan langsung masuk ke depan. Biar semuanya yang masuk ke depan satu kelompok. Mungkin bisa lebih dekat lagi sama surat minum. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada LKPD
presentasi yang sudah kalian lakukan hari ini. Semoga dengan mengerjakan LKPD, kalian sudah belajar melakukan presentasi. Ini nanti semakin menambah pengetahuan kalian, juga menambah rasa percaya diri kalian. Anak-anak, sekarang dari mengerjakan LKPD tadi, dari video YouTube yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, Ibu, Iya, Akil. dalam suatu ekosistem, komponen-komponen baik biotik maupun abiotik saling bertergantungan satu sama lain, Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu Kak Akil. Dalam suatu ekosistem, tentunya komponen biotik dan komponen abiotik itu akan saling ketergantungan. Tidak bisa dihilangkan salah satunya. Ya, seperti itu kan ya? Ya. Bisa. Tidak ada produsen. Maka yang konsumen dan pengurannya apakah bisa bertahan hidup? Tentu saja tidak. Selain Akil, siapa yang mau menyampaikan atau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Bintang, silakan. Keanekaragaman hayati merupakan aset penting yang harus dilestarikan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bintang. Betul sekali yang disampaikan oleh Bintang. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset yang sangat penting. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati inilah yang mampu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke. Berikutnya anak-anak, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini, ada pertanyaan tidak dari kalian? Saya Bu, Iya, Aris, silakan. apakah manusia mempunyai peran yang penting dalam keseimbangan suatu ekosistem? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Aris. Tepuk tangan dulu dong. Aris bertanya, manusia itu apakah punya peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya Aris? Tentu saja, karena kita manusia ini adalah makhluk hidup yang pola pikir atau tingkat pola pikirnya paling tinggi. Kita ini yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan suatu ekosistem. Kita yang bertanggung jawab untuk memelihara dan juga untuk mengelola supaya ekosistem tetap seimbang, tetap lestari, dan ekosistem itu tidak rusak. Untuk itulah anak-anak, tugas kita semua yang ada di sini, yang ada di muka bumi ini, terutama manusia, untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem supaya generasi penerus kita nanti tetap bisa bertahan hidup dengan baik. Baiklah, setelah mengikuti semua pembelajaran hari ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang Ibu bagikan, dikerjakannya secara individu. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak ya untuk mengerjakan soalnya ya. Ya, Ibu bagikan dulu soalnya. Dikerjakan secara individu, dikerjakan masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ini Sandra diambil, Sandra. Jangan lupa dituliskan namanya anak-anak. Silakan yang sudah mendapatkan soal bisa
yakin semuanya bisa menjawab soal yang Ibu berikan ini. Silakan diisi. Akan dikerjakan belum? Ya. Ada pertanyaan tidak? Jalan. Gambarnya terlihat jelas ya? Ya. Bagaimana, sudah selesai? Belum, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Bagi yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Ibu. Ibu sudah. Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya? Terima kasih sudah dikerjakan soal evaluasinya. Anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi ini tujuannya Ibu ingin mengetahui apa yang kalian rasakan, apa yang sudah kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk refleksi ini, Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk kalian isi. Ibu harap kalian mengisinya dengan jujur ya. Oke, Ibu bagikan lembar refleksinya diisi sesuai
jujur saja. Untuk berapa? Sudah ya, sudah semuanya. Kasih ke Riki. Silakan diisi lembar refleksinya, diisi. Silakan diisi. Jangan lupa dituliskan namanya, lembar refleksinya diisi. Di situ ada 3 pertanyaan dari Ibu. Silakan diisi anak-anak. Diisi sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Pembelajaran tadi mengalami kesulitan apa? Tuliskan di sini biar ibu nanti tahu, terus nanti bisa diperbaiki di pembelajaran kita berikutnya ya. Terus kira-kira dari pembelajaran ini yang membuat kamu senang apa? Jadi yang membuat senang kan nanti bisa kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Dari pertanyaan refleksinya ada yang belum enggak? Isi semakin banyak kamu mengisinya, itu tambah senang. Jadi tahu apa yang kamu rasakan selama pembelajaran. Nanti jika ada yang kurang tepat kan bisa kita perbaiki bersama seperti itu. Adit kenapa kok belum diisi? Yang mana yang bingung? Nah, kira-kira Adit materinya hari ini yang belum dipahami apa? Ditulis. Kalau Adit memang sudah paham semua ya ditulis kalau sudah paham semua. Terus untuk yang ini Adit kesulitannya apa tadi? Selama pelajaran tadi kesulitannya apa? Riki juga masih kosong. Ayo Riki. Dan yang mana kesulitannya? Diisi Riki. Yang mana? Diisi. Mengisinya lebih detail biar ibu tahu kesulitanmu itu yang sebelah mana yang spesifik yang mengisinya seperti itu.
start to have grip. Ibu ingin